Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas pengembangan media pembelajaran, Pendidikan Kimia Universitas Islam Kuantan Singingi, kami dari kelompok yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Aden Syirah, dan teman saya, Septi Anggraini, akan mempresentasikan tentang pembelajaran melalui media komputer, pengembangan media pembelajaran berbasis internet, pembelajaran melalui multimedia, dan evaluasi media pembelajaran. Untuk pembahasan pembelajaran melalui media komputer dan pengembangan media pembelajaran berbasis internet akan dibahas oleh saya sendiri, dan untuk pembahasan pembelajaran melalui multimedia dan evaluasi media pembelajaran akan dibahas teman saya, yaitu Septi Anggraini. Pembahasan pertama yaitu pembelajaran melalui media komputer. Pembelajaran melalui media komputer merupakan pembelajaran yang memanfaatkan komputer sebagai media untuk menyampaikan materi ajar, sehingga proses pembelajaran semakin menarik dan siswa semakin tertarik untuk belajar. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis komputer. Kelebihan pembelajaran berbasis komputer yang pertama yaitu belajar akan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan siswa dalam memahami pengetahuan dan informasi yang disajikan. Yang kedua, memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk menentukan laju pembelajaran dan memilih urutan kegiatan pembelajaran berdasarkan kebutuhan mereka. Yang ketiga, siswa dapat mengendalikan kegiatan belajar mereka sendiri. Yang keempat, memberikan umpan balik pada hasil pembelajaran dari memberikan konfirmasi prestasi belajar. Yang kelima, menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh siswa yang memiliki kecepatan belajar yang lambat dan memacu kecepatan belajar siswa yang cepat. Yang keenam, merekam hasil pembelajaran secara otomatis dan dapat memeriksa hasil evaluasi pembelajaran. Yang ketujuh, dapat memberikan resep atau saran bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar tertentu. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kemampuan untuk memadukan komponen warna, musik, dan animasi grafik. Kekurangan dalam pembelajaran berbasis komputer itu ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran. Poin yang kedua yaitu biaya perangkat keras dan perangkat lunak yang relatif sangat tinggi. Kemudian poin yang ketiga, kesesuaian dan ketidaksesuaian antara perangkat keras dan perangkat lunak. Poin yang keempat, yaitu merancang dan memproduksi program pembelajaran adalah kegiatan yang intensif yang membutuhkan banyak waktu dan juga keahlian. Pemilihan perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Komputer terdiri dari 2 perangkat, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak, yaitu disebut dengan software, merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Sementara itu, untuk perangkat keras atau disebut dengan hardware, merupakan alat-alat dari komputer yang dapat dilihat, disentuh, berwujud atau berbentuk untuk mendukung kinerja dari komputer itu sendiri. Perangkat lunak yang biasanya digunakan dalam pembelajaran yaitu software aplikasi, di mana software aplikasi ini terdiri dari software pembuat animasi, kemudian software pembuat animasi 3D, software pembuat video, di mana software pembuat video ini ada 2. Yang pertama video editing dan video screen capture. Kemudian software aplikasi yang lain yaitu software bahasa pemrograman. Perangkat keras atau hardware dalam pembelajaran, di mana dalam perangkat keras itu ada perangkat masukan input device, kemudian perangkat keluaran output device, kemudian perangkat pemroses komputer, dan media penyimpanan data. Media presentasi PowerPoint. PowerPoint merupakan program untuk membantu mempresentasikan dan menampilkan prestasi dalam bentuk tulisan, gambar, grafik, objek, clip art, movie, suara, atau video yang dimainkan saat presentasi.
Kelebihan dari PowerPoint yaitu salah satu fiturnya menyediakan kemampuan untuk membuat presentasi yang meliputi musik yang memainkan seluruh presentasi atau efek suara untuk slide tertentu. Kekurangannya sendiri yaitu tidak semua materi pembelajaran dapat disajikan dengan menggunakan media PowerPoint ini. Tetapi di sisi lain, media PowerPoint memiliki kelebihan lain, yaitu siswa menjadi lebih tertarik dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Dalam teknik penyajian presentasi, yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, kita harus mempersiapkan materi presentasi itu sendiri. Kemudian, penempatan teks dalam slide-nya. Ketiga, pemilihan warnanya. Kemudian, bentuk dan ukuran hurufnya. Kelima, ilustrasi. Yang keenam, tampilan slide-nya. Kemudian yang ketujuh, suara dan animasinya. Dan yang kedelapan, teknik penyajian materi. Suatu presentasi yang baik merupakan perpaduan antara isi, desain, dan juga cara penyampaian materi tersebut. Cara penyampaian materi akan sangat menarik dan akan lebih efektif jika dilakukan dengan mempertimbangkan suara, gerakan badan, dan penampilan saat menyajikan materi. Pengembangan media pembelajaran berbasis internet. Interconnection and networking atau disingkat dengan internet adalah sebuah jaringan informasi global yang memungkinkan manusia untuk terhubung satu sama lainnya di seluruh dunia melalui komputer. Kemudian, media pembelajaran berbasis internet adalah media pembelajaran yang menggunakan internet sebagai medianya dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran. Manfaat penggunaan internet dalam pembelajaran yang pertama yaitu merupakan jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. Kemudian yang kedua, ditandai oleh suatu sistem atau berupa software yang mengatur dan memonitor interaksi antara guru dan siswa, baik bersifat langsung atau tertunda. Yang ketiga, sistem ini dikenal dengan LMS atau CMS, atau disebut dengan Learning Course Management System. Software LMS yang populer diantaranya yaitu WebCity, Blackboard, Topclass, eCollege, Docos, dan Moodle. EducasiNet sebagai situs pembelajaran berbasis internet. EducasiNet merupakan salah satu media jaringan sekolah atau Schoolnet di Indonesia, di mana EducasiNet ini merupakan situs pembelajaran yang menyediakan bahan belajar berbasis web yang bersifat interaktif serta menyediakan fasilitas komunikasi antara pengajar dengan peserta didik, antar peserta didik, dan peserta didik dengan sumber belajar lainnya. Pembelajaran online dan e-learning. Dengan menggunakan internet dalam pembelajaran, dimungkinkan akan diselenggarakannya pendidikan jarak jauh yang di dalamnya terintegrasi pembelajaran online, diskusi online, hingga evaluasi atau tes online. Bahkan internet juga memungkinkan kita untuk dapat berkonsultasi dengan para ahli di seluruh dunia. Dan dari kegiatan-kegiatan tersebut, maka timbullah istilah e-learning. E-learning atau electronic learning adalah pembelajaran melalui jasa bantuan elektronika. Secara umum, e-learning merupakan pengiriman materi pembelajaran melalui suatu media elektronik seperti internet atau extranet dan lain sebagainya secara lebih fleksibel demi mendukung dan meningkatkan pengajaran, pembelajaran, dan juga penilaian. Dan secara khusus, e-learning ini didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi internet untuk mendistribusikan materi pembelajaran sehingga siswa dapat mengakses dari mana saja.
Selanjutnya yaitu materi tentang pembelajaran melalui multimedia. Multimedia pembelajaran yaitu suatu kemampuan untuk menggabungkan antara teks, gambar, audio, video, serta animasi gambar dalam satu kesatuan untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang disampaikan akan lebih menarik sehingga dapat menimbulkan feedback yang positif dari peserta didik. Alat yang sering digunakan dalam media ini yaitu komputer, video kamera, VCR, overhead projector, CD player, dan lain sebagainya. Syarat materi yang akan diolah dengan media ini yaitu materi relevan dengan tujuan, materi tidak sering berubah, materi cocok untuk pembelajaran komputer, materi yang dipilih diperlukan oleh orang banyak. Media ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu multimedia bersifat interaktif dan fleksibel. Yang kedua, memberikan umpan balik pada siswa dan kemudahan dalam mengontrolnya. Sedangkan kelemahannya yaitu hanya dapat berfungsi sesuai dengan yang telah diprogramkan, membutuhkan keahlian, serta memerlukan peralatan multimedia yang cukup mahal. Selanjutnya yaitu materi tentang evaluasi media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk menentukan nilai dari media atau alat yang telah digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah media yang dibuat dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Tujuan evaluasi media pembelajaran antara lain memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dan dalam mengadakan media pendidikan yang bermutu. Yang kedua, memberikan pedoman kepada guru dalam membuat media pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada produsen dalam memproduksi media pendidikan yang bermutu. Evaluasi pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama evaluasi formatif dan yang kedua evaluasi sumatif. Evaluasi formatif yaitu dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi media untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan yang sumatif yaitu untuk proses pengumpulan data untuk menentukan apakah media yang dibuat patut digunakan dalam situasi tertentu atau apakah media tersebut benar-benar efektif atau tidak. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.